laptop kan nenek kena ngerekam nih. Ayo batu kita YouTube deh gini kan. Cai buku manuk naonnya kudu ngomong video kuning mana iya mau diantuk sini bareto ayah nu gegeran ini inget kayaknya bakul lain bareto ini kerjaan juga jauh ambil letih kerjaan para di dia di alungan naon muntah di congkrong di rontok ingat nusuk merelaw dia mengohoi gitu nusuk merean deh mengohoi berarti ke detiknya tapi bager Mas Toib arek naon naik parabu lain mere Mas Toib mah udah nyarekan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus. Jumpa lagi dengan video dari channel YouTube-nya Kang Jayus. Di video ini saya akan memperlihatkan beberapa footage yang ada di Pantai Santolo, terutama ya ini dermaga Pantai Santolo. Dulu itu setiap kapal nelayan akan bersandar di sini setelah semalaman melaut. Dan sebagai informasi saja, dulu itu dermaga Pantai Santolo tidak selebar yang sekarang. Dulu itu di sebelah kiri dan sebelah kanannya terhampar karang-karang. Jadi kapal ada di tengah-tengahnya ya. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 94-95, si samping kiri dan kanan dermaga Pantai Santolo ini mengalami pelebaran. Dulu saya ingat dengan cara diletakkan dinamit dan diledakkan, lalu dermaganya diperlebar. Dikarenakan dulu itu kapal-kapal nelayan yang ada di dermaga Pantai Santolo ini semakin hari semakin bertambah. Semasa kecil dari SD sampai SMP, hampir setiap hari saya akan berada di Pantai Santolo atau berada di dermaga ini, dikarenakan dulu itu kalau saya sekolah SMP ada kelas siang dari jam 12 sampai jam 5 sore. Nah, ketika dari subuh sampai siang saya akan berada di sini. Jadi dulu itu istilahnya saya menjadi catrik. Jadi catrik ini adalah anak buah dari juru batu. Jadi saya terangkan baraya, dalam suatu kapal akan ada ABK. Ya ABK yang melaut ya, termasuk ada juru mudi yang namanya atau nahkoda. Nah, setelah kapal bersandar pagi-pagi di pantai ini, di dermaga ini, ketika ABK sudah pulang ke rumah buat istirahat, nah yang menggantikan untuk mengurus kapal, untuk membereskan jaring, membersihkan kapal, dan menyiapkan peralatan nanti untuk melaut kembali, itu ada juru batu namanya. Juru batu ada 1 atau 2 orang biasanya dalam satu kapal. Nah, sedangkan saya sebagai anak kecil yang usia SMP waktu itu membantu yang namanya juru batu, dan saya dinamakan catrik. Jadi tugas catrik yaitu misalkan ikut membereskan jaring, mencuci, bahkan membawa ikan ke atas, menjualkan atau ya dan sebagainya, bahkan membelikan nasi buat juru batu. Nanti setelah beres saya akan mendapat upah berupa ikan untuk saya jual atau uang. Nah, di sini saya berjalan di seperti parit. Kalau dulu sebenarnya sebelah kanan itu rata ya permukaannya, pasir gitu. Tapi sekarang nggak tahu kenapa, entah mengapa menjadi disisakan paritnya saja. Dan jujur saya kurang suka ya kalau misalkan terlalu banyak bangunan-bangunan yang malah menghalangi keindahan, keestetikan yang ada di Pantai Santolo ini. Ataupun di tempat-tempat lain juga. Saya itu kalau tata letak, tata ruang bangunan-bangunannya kurang bagus, justru kurang suka. Nah, di jembatan ini baraya, dulu itu saya suka
loncat ke bawah untuk berenang. Dari masa SMP, SD, SMP itu saya paling suka berenang di sini. Bahkan di saat-saat tertentu kalau kebetulan banyak yang turis yang berwisata ke sini, saya suka loncat dan menyelam untuk mengambil koin-koin atau recehan yang dilempar oleh pengunjung. Dari mulai 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah atau 5 perak, 10 perak dulu. Mungkin buat baraya yang berumur di atas 40 seperti saya, mungkin merasakan atau mengalami kepingan uang yang saya sebutkan tadi. Dulu itu saya suka menyelam di sini, dan kalau hari Minggu saya bisa sampai sore berada di sini, entah mencari agar laut, mencari mata lembu, mencari kepiting atau apapun. Dulu itu mungkin kalau sekarang ada acara sibolang, ya mungkin dulu itu saya sibolang. Sore hari baru pulang kalau hari libur. Kalau sekolah ya pagi-pagi saya ke sini buat bantu-bantu menjadi catrik, dan kalau siangnya saya sekolah seperti biasa. Di sini pemandangannya sangat bagus baraya, dimana kalau dulu itu ya benteng-bentengnya tidak roboh seperti ini ya. Sekarang tergerus zaman, dan juga entah mengapa sekarang ini dermaga tua Pantai Santolo ditinggalkan. Mungkin dikarenakan juragan-juragan kapal yang dulu 90% dikuasai oleh orang-orang yang sekampung saya, Desa Mencagahar. Tapi sekarang kapal-kapal dieselnya sekarang sudah hampir hilang, bahkan mungkin hilang. Jadi kalau dulu itu dalam satu kapal ada 4-5 nelayan, tapi sekarang ini roda berputar, tren juga berubah. Jadi sekarang ini yang dulunya menjadi nelayan pegawai, sekarang itu rata-rata sudah mempunyai perahu sendiri. Kalau dulu kapal motor yang diesel itu yang besar, tapi sekarang mereka mempunyai perahu-perahu kecil yang disebut dengan congkreng. Jadi perahu congkreng itu bisa yang dari kayu, tapi kalau sekarang kebanyakan menggunakan fiberglass. Jadi sekarang ya intinya sudah menjadi majikan buat dirinya sendiri. Cuma ya ini dampaknya di sini menjadi dermaganya tidak terurus, terbengkalai dan ditinggalkan. Kalau dulu baraya kalau berbicara kenangan di sini, dulu itu sangat rame ya di sini di dermaga ini. Kalau pagi-pagi sampai penuh orang, dikarenakan ketika kapal datang dan ikan diangkat, di sana ada tukang pikul yang bagian mikul ikan bawa ke seberang sana, ke perelangan yang jauh. Jadi dulu itu banyak orang yang mendapat keuntungan atau mendapat pekerjaan, dari mulai tukang pikul, perahu yang menyeberangkan ke seberang sana, dan yang lain-lain. Tapi kalau sekarang dari perahu yang ada di seberang sana langsung pikul dan langsung masuk ke los atau ke tempat penampungan ikan. Dari mulai tahun 1994, 95, 96 sampai 97, saya meninggalkan Pantai Santolo ini dikarenakan tahun 94 saya harus masuk sekolah STM Negeri Garut, kalau yang sekarang dinamakan SMK Negeri 2 Garut. Dan dari semenjak itu kegiatan sehari-hari saya di dermaga Pantai Santolo ini mulai berkurang. Paling kalau misalkan libur sekolah saya main ke sini, tapi suasananya sudah menjadi berubah dikarenakan kalau dari usia SD sampai SMP itu saya menjadi catrik dan benar-benar setiap hari bergelut di sini. Nah, di usia saya menginjak di STM itu ya paling sekedar main, cuma gitu aja. Paling ada beberapa orang saudara yang ngasih ikan dan gitu. Habis itu baru pulang dan seperti itu. Jadi ketika saya menelusuri Pantai Santolo dan dermaga Santolo, langsung terbuka kenangan-kenangan masa lalu saya, masa-masa kecil saya, dan saya menceritakan semua ke anak-anak saya sekarang. Iya, lauk bolodog. Itu teh dia ada kakinya itu teh.
Kumanya anaknya? Hmm? Anaknya? Dah. Biarin yuk. Dah yuk. Si air kepiting dulu. Hah? Yuk. Ketinggalan dicapit kepiting. Masa? Abi mah kecapit di kepiting tapi mana ini? Tapi yang gerak anak dulu. Ih, sakit ya? Bapak sore-sore baheula mangi buha mata lembu. Usina mata lembu ku inu. Batu karang ini saya lihat di foto zaman penjajahan sampai sekarang masih ada. Cuma kalau di foto zaman penjajahan itu dia lebih besar karangnya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu tergerus oleh ombak di bagian bawah, terus air hujan dari atas dan juga pelapukan karang jadi tinggal segede gini. Bagian bawahnya udah habis nih, masih ada tersisa di foto yang zaman Belanda itu ada noni yang berdiri di situ. Tapi sekarang udah gak gede lagi karangnya. Berdiri, mana siapa tadi? Ayon, 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 hindi obat lapar bom. Ayon, ayon, Mas Mira, jangan main gila. Ayon, 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 hindi obat lapar bom. Ayon, ayon, Mas Mira, jangan main gila. Barito zaman Belanda, ayo dipoto di dia awewe Belanda duaan. Tapi gede baheula mah karangna. Kan be aku ieu teh aku pelapukan ya.